Bab 505. Aku juga menganggap Kak Nathan sebagai saudara. Kalau begitu, apa bisa aku melepaskan mereka? Park Hae-jin menunjukkan senyum mesum. Bang, pada saat ini, pintu gym dibanting terbuka. Di mana Park Hae-jin? Sebuah suara terdengar. Di gym, puluhan orang menoleh. Melihat Nathan dan Wisnu datang. Tuan muda, lihat, bukankah itu Nathan? Park Chang-wook berseru. Setelah Park Hae-jin melihatnya dengan jelas, dia mencibir, cepat, tutup pintunya. Jangan biarkan mereka pergi. Pintu ke gym segera ditutup. Puluhan orang mengepung Nathan dan Wisnu. Park Hae-jin berseru, sungguh berani. Aku belum mencarimu. Kamu sendiri yang datang. Nathan menyalakan sebatang rokok dan mengisapnya, mengabaikan puluhan orang di sekitarnya. Bocah, aku beritahu. Jika hari ini kamu ingin aku lepaskan, hanya ada satu cara. Kirim istrimu ke tempat tidurku. Haha, Park Hae-jin tertawa. Hahaha, yang lain juga tertawa terbahak-bahak. Nathan tidak berbicara, hanya menatapnya. Mata yang menakutkan itu membuat Park Hae-jin merasa ketakutan. Kamu, buat apa kamu ke sini? Park Hae-jin bertanya tanpa sadar. Sangat sederhana. Kamu menabrak mobil istriku. Kamu harus ganti rugi. Nada bicara Nathan datar, tapi ada hawa mendominasi. Hahaha, tapi setelah Park Hae-jin dan yang lainnya mendengar, mereka tertawa. Terbahak-bahak, semua orang memandang Nathan seperti orang idiot. Cacat otak, beraninya meminta uang ganti rugi pada Park Hae-jin. Otaknya benar-benar rusak. Mau aku bayar ganti rugi? Park Hae-jin bertanya. Ya, benar, mobil dengan harga kurang dari 2 miliar. Ganti rugi. Nathan berkata dengan dingin. Park Hae-jin tertawa dan berkata, ku beritahu, aku tidak pernah mengganti rugi pada orang lain. Ingin uang ganti rugi? Mimpi. Nathan mengisap rokok dan berkata dengan santai. Kalau begitu, aku harus meminta uang ganti rugi darimu. Hahaha. Kata-kata Nathan membuat semua orang tertawa. Terutama Park Hae-jin yang tertawa terbahak-bahak hingga perutnya sakit. Siang tadi di depan Harvey Cop tidak masalah. Tapi sekarang di wilayahnya. Ingin uang ganti rugi darinya. Cari mati. Hahaha. Ups, aku tidak bisa berhenti tertawa. Park Hae-jin menertawakan Nathan. VTTT. Tiba-tiba, Nathan memasukkan puntung rokok panas ke mulut Park Hae-jin. Sekejap. Park Hae-jin menjerit kesakitan. Semua orang tercengang. Gerakan Nathan sangat cepat. Bahkan Master Taekwondo Park Hae-jin tidak bereaksi. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Tidak ada yang menyangka bahwa Nathan akan tiba-tiba bertindak. Wisnu terkejut. Apa itu sangat lucu? Nathan bertanya dengan cemberut. Park Hae-jin berekspresi kesakitan. Mukanya merah dan meraung. Habisi mereka. Aku tidak ingin melihat mereka masih berdiri. Tak. Puluhan orang bergegas maju. Apa kalian semua bosan hidup? Siapa yang berani melawanku? Wisnu mengeluarkan 2 tongkat dari badannya dan menatap kerumunan dengan tegas. Wisnu adalah prajurit pengintai yang pernah di medan perang. Di hadapan orang-orang ini, tidak takut sama sekali. Ini juga alasan mengapa Nathan menjadikannya kepala keamanan. Wisnu apa menyesal? Nathan bertanya. Menyesal apa? Kak Nathan menganggapku sebagai saudara. Aku juga menganggap Kak Nathan sebagai saudara. Wisnu meraung. Bagus. Nathan tersenyum. Kenapa masih diam saja? Habisi mereka. Park Hae-jin berteriak putus asa. Bab 506. Memaksa ganti rugi. Serang. Puluhan orang bergegas menuju Nathan dan Wisnu. Bang. Wisnu memang veteran pengintai. Memegang 2 tongkat. Tidak ada yang bisa mendekat sama sekali. Malah banyak yang tumbang. Nathan bahkan lebih menakutkan. Bang, siapapun yang mendekat ditinju dan terpelanting puluhan meter. Beberapa saat kemudian, semua tergeletak di tanah dan menjerit kesakitan. Park Hae-jin dan Park Chang-wook tercengang. Dia menatap Nathan dengan tidak percaya. Terlalu kuat. Meskipun Park Hae-jin adalah Master Taekwondo, tapi dibandingkan Wisnu dia masih kalah jauh. Apalagi dibandingkan dengan Nathan. Bang, Wisnu membanting Park Chang-wook ke tanah dengan tongkat. Sebelum Park Hae-jin sempat melawan, Wisnu menendangnya ke tanah. Pada akhirnya, Park Hae-jin dibawa ke depan Nathan.
Bagaimana sekarang? Ganti rugi atau tidak? Nathan menepuk pipinya. Meskipun Park Hae-jin arogan dan mendominasi, dia masih tahu harus bersabar. Dia mengangguk cepat. Ganti. Aku ganti. Oke. Bawa kami untuk memilih mobil. Akhirnya, Nathan memilih McLaren 720S seharga 4 miliar. Malu. Rasa malu terbesar. Park Hae-jin dengan muka merah menyaksikan tanpa daya. Tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Berapa tahun dia datang ke Neslandia, belum pernah merasakan penghinaan seperti ini. Dipukuli dan dipaksa bayar ganti rugi. Sebelum pergi, Nathan berkata dengan dingin, "Sekarang SIM-mu telah dicabut. Jangan sampai aku melihatmu mengemudi di jalan. Kalau tidak, aku tidak akan mengampunimu." Kamu, Park Hae-jin ingin membantah. Kenapa bila aku mengemudi tanpa SIM? Tapi dia mengerti bahwa begitu dia mengatakan ini, dia pasti akan dipukuli. Aku tahu. Park Hae-jin mengertakkan gigi dan mengiyakannya. Ketika Kirana pulang kerja, dia tercengang ketika melihat McLaren baru diparkir di depannya. Ini, dari mana ini berasal? Kirana tampak terkejut. Dari ganti rugi, kata Nathan. Ah, ganti rugi. Bagaimana dia bisa menggantinya dengan mobil? Kami meyakinkannya dengan kebajikan. Menjelaskan aturan kepadanya. Dia pasti akan mengganti rugi. Kata Nathan. Kirana menatapnya dengan curiga. Selalu merasa bahwa segala sesuatu tidak sesederhana itu. Setelah Nathan dan keduanya pergi, Park Hae-jin sangat marah. Sampah. Sekelompok sampah. Apa gunanya aku menghabiskan miliaran untuk membiayai kalian? Bahkan tidak bisa mengalahkan seorang penjaga keamanan. Park Hae-jin kejam terhadap bawahannya. Semua dihukum hingga berdarah-darah. Pengawal yang dibayar mahal ini menerima hukuman tanpa bersuara. Lagi pula, puluhan dari mereka tidak ada satupun yang berhasil memukul penjaga keamanan. Yudas datang dengan tergesa-gesa. Keringat dingin bercucuran di keningnya. Park Cheon-sik baru saja mengatakan kepadanya bahwa tidak akan ada yang ketiga kalinya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa sesuatu terjadi pada Park Hae-jin di depan matanya. Belum lagi dipukuli, dia juga dipaksa mengganti sebuah mobil. Bruk, Yudas jatuh tersungkur ke tanah. Tuan muda, ini salahku. Ini semua salahku. Hukum saja aku. Bang, Park Hae-jin menendangnya pergi dengan satu tendangan. Kalian semua sampah. Park Hae-jin berteriak marah. Tuan muda, tolong beri aku kesempatan lagi. Aku berjanji untuk menangani masalah ini dengan benar. Yudas berkeringat dingin. Memohon. Saat aku dipukuli. Kamu di mana? Bukankah kamu mengatakan Anhemia sudah di bawah kendalimu? Park Hae-jin bertanya. Krak. Dia tiba-tiba mematahkan salah satu lengan Yudas. Yudas berguling-guling kesakitan di tanah. Tuan muda, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Aku akan mendengarkanmu, kata Yudas. Bersambung.